Halo, selamat pagi Virgo, selamat datang di bacaan kali ini. Bacaan ini tidak memberikan periode waktu khusus, jadi ambil hanya jika resonate dan memang nyambung bahasannya. Kita lihat dari judul dari video ini, apapun yang keluar dari video ini. 3 kartu pertama dari Lenormand mengatakan bahwa yang tadinya kayaknya hanya bercanda aja, somehow itu bisa jadi lebih serius. Kalau saya melihat 3 kartu ini seperti itu ya, jadi yang saat ini kayaknya tidak punya potensi apa-apa tapi dilakukan flow begitu aja sambil dinikmati, sambil seneng-seneng aja. Somehow sooner or later akan ada agreementnya khusus yang sifatnya lebih dari hati ke hati, dan itu bisa merupakan persahabatan. Jadi kayak yang baru ketemu sekarang, klik, ngobrol, ngopi, ngeteh bareng, nanti bisa persahabatan ini bisa dibawa sampai seterusnya, somehow bisa saling membantu. Itu salah satu contohnya. Kita lihat dari 1, 2, 3, 5 kartu dari Psychic Tarot ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kartu yang keluar di sini, saya coba memahami perlahan-lahan. Pertama adalah shadow. Shadow ini sebenarnya cerita antara dua sisi yang lengkap. Ya, this card represent emotion, sensitivity, and reminder that nothing in life is at a standstill. This is a world of constant flux, and one thing is certain, everything changes. Jadi mungkin kalau dari penggambarannya ini bisa seperti gambar bangau ini, somehow ini juga ada dua, dan ada dinamika yang sangat besar di sini. Apalagi ada gelap terang. Gelap terang itu kan selalu karena dua-duanya adalah kutub, jadi di tengahnya itu seperti osilator, apa istilahnya, kayak kalau ini bukan hanya satu tombol titik tapi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, kayak buat nyalain kipas angin. Kita bisa ngatur sendiri seberapa besar tingkatannya untuk hubungan ini, karena ini terus berkembang dan tidak pernah dalam kondisi statis. Ya, tadinya dipikir ini bukan hal yang terlalu heboh ya, diskonten. Jadi ya cepet lambat akan tidak lagi memuaskan, tidak lagi memberi sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Sama dengan ini, ringan aja, cepet bosen gitu kan, diskonten, sudah tidak memuaskan lagi. Tapi sebenarnya ada hubungan yang lebih dalam dari itu, dan sifatnya ini kayaknya memang bisnis. Jadi hubungan yang sifatnya adalah sama-sama mencari hal yang bermanfaat buat kedua belah pihak. Advice-nya adalah power. Kalau di sini a spiritual being, you have unlimited power at your command. Jadi hubungan ini walaupun kayaknya hubungan yang casual ya, yang biasa aja, yang untuk pertemanan biasa, nggak lebih daripada hal yang mengisi waktu luang kita, somehow ini sebenarnya bisa diperkuat. Bisa diperkuat artinya mungkin ada hubungan bisnis, atau kadang-kadang bukan hubungan bisnis ya, hanya oh saya bisa bantu ini, kayaknya teman saya punya dokter yang bagus, nanti saya hubungi ke dia, dan somehow masalah yang tadinya tidak terpecahkan karena dia bantu, itu ada sebagian dari masalah hidup kita bisa dilepas ya, artinya itu. Jadi hubungan ini ada kekuatannya, walaupun sebenarnya niatnya sama-sama hanya pertemanan biasa, tapi dia punya kekuatan luar biasa dan dia akan bertahan. Power ini kan seperti gambar apa, lion itu, saya lupa namanya, yang di kartu strength ya, strength kalau di kartu tarot. Nah ini adalah hasilnya adalah stand your ground. Ini kayaknya memang kekuatan yang nanti pada saatnya nanti, nggak tahu kapan, dia adalah orang yang selalu berada di belakang kita ya, I'm always at your back gitu loh kira-kira. Jadi entah kenapa yang hubungan ini kayaknya juga tidak terlalu, iya, jadi kayak ada ikatan emosi yang dalam yang membuat hubungan ini akan tetap berlangsung. Well, paling tidak dari 2 deck itu konsisten ya yang keluar.
kalau kita lihat dari sini, Six of Wands dan Seven of Wands. Jadi apapun, kalau kita kembalikan ke 0 lagi, kita anggap 2 yang di depan tidak kita ikutkan dalam bacaan ini, adalah ini situasi di mana Virgo sebenarnya sudah sampai pada level menguasai. Jadi kalau ada satu pekerjaan itu sudah sampai bisa menjual dan dilihat kelebihan apa yang bisa diberikan oleh Virgo. Nah, karena Seven of Wands berikutnya, Seven of Wands adalah bercerita ketika tingkatannya sudah tinggi dan masih ada kemungkinan turun lagi ke bawah, ya. Tapi Virgo menolak untuk turun ke bawah. Jadi harus memastikan bahwa ini tidak bisa lebih rendah daripada kemarin, apapun maknanya. Tapi somehow ini bukan hubungan yang arahnya ke percintaan. Jadi kayaknya sih memang persahabatan, dan ini nggak mungkin lebih dari persahabatan, tapi sungguh ini adalah hubungan yang secret, pertemanan. Jadi begitu masuk ke konteks percintaan, semuanya bisa berantakan. Jadi jaga supaya hubungan ini tetap hubungan yang saling menghormati dan selalu ada batas sosial di antara kedua belah pihak. Karena ini sebenarnya adalah hubungan yang secret. Saya melihatnya ini hubungan ini memang seperti diberikan kayak bantuan kepada Virgo. Virgo, kamu akan selalu punya teman yang akan bisa kamu andalkan. Kalau kamu butuh apapun, selalu ada dia. Mungkin sekarang belum disadari, tapi nanti akan disadari betapa besarnya peran dia dalam mengajak Virgo menjalani pilihan-pilihan hidup yang akhirnya mengarahkan pada pemenuhan atau mendekati misi hidup Virgo yang sesungguhnya. Virgo, kalau di masa lalu barangkali Virgo terkesan sangat kaku dengan apa yang dipikirkan. Oh, kalau ini harus begini, nggak bisa gini caranya. Jadi kayak punya prinsip-prinsip yang begitu harus ditaati oleh Virgo. Ya, sekarang melihat bahwa sebenarnya prinsip kemarin itu barangkali saya buat sendiri untuk membantu saya memberi kisi-kisi, memberi batasan pada apa yang harus saya jalani. Tapi kayaknya sekarang itu prinsip yang kemarin itu harus ditinjau kembali, nggak harus begitu. Tapi seperti di persimpangan antara iya dan tidak. Jadi kan kalau saya melihat energi Virgo yang tengah bingung dan akhirnya menyendiri dan akhirnya tidak pernah bertanya kepada orang, itu bisa stuck di situasi bingung ini sampai bertahun-tahun. Dan ini ada kemungkinan akan terjadi lagi simply karena Virgo nggak tahu caranya mengungkapkan masalah ini kepada orang lain dan membuatnya menjadi case. Ya, orang lain kalau mendengarkan ceritanya Virgo, jadi masalahnya apa? Jadi kayak they don't get it gitu loh. Padahal buat Virgo ini masalah penting, prinsip banget gitu, prinsipil banget. Kenapa orang tidak bisa melihat itu? Dan oleh sebab itu memang Virgo cenderung untuk mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dan sebenarnya tuh Virgo butuh bantuan, tapi ya karena orang lain gak ada yang ngerti dan udah paham kalau ngomong apa juga gak lari kemana dan lebih pinter Virgo akhirnya, tanda petik ya, artinya Virgo sudah punya jawabannya dan orang lain tidak ada yang lebih intens, lebih dalam daripada apa yang sudah diketahui Virgo. Ya orang lain juga ngelihat, ya kalau itu masalah bukannya kamu the genius one, why ask me gitu. Kalau orang lain bilang begitu, yang nggak tahu, yang tahu kan kamu. Habis itu kemudian kembalilah Virgo masuk ke dalam dunianya sendiri, bingung sendiri. Kalau ada yang kalut sendiri. Nah, tapi ini kan nggak adil rasanya. Masa sih saya yang harus, ya kalau saya Virgo saya bilang masa sih harus saya yang nanggung semua kepanikan ini. Jadi kayak melihat masa depan semuanya itu serba, ini masalahnya banyak nih, harus banyak diperbaiki. Tapi kalau orang aku bilangin tuh kayak nggak ngerti gitu loh. Hanya aku yang ngerti dan setiap kali benar apa yang saya prediksi terjadi. Kalau sampai kacau itu akhirnya Virgo juga yang harus beresin semuanya dan orang lain cuman bilang makasih ya Virgo udah dibantuin.
Dan dia nggak ngerti betapa Virgo sudah menahan berapa lama bahwa mengkhawatirkan hal ini, dan akhirnya karena khawatirnya udah lama jadi paham bener cara untuk mengatasinya gimana. Tapi kenapa harus Virgo juga yang ngerjain? Kan yang capek cuman Virgo. Apa? Bayarannya cuman proyek thank you aja gitulah kira-kira istilahnya, kan nggak adil banget gitu rasanya. Anyway Virgo, kalau menurut saya teruskan saja, tidak ada ilmu yang hilang. Ini adalah periode belajar, caranya adalah universe membuatmu menghadapi berbagai situasi yang sukar, dan kayak sedang sekolah, hadiahnya itu tidak diterima pada saat mengerjakan tugas sekolah, tapi nanti ketika sudah bisa mengaplikasikannya di tempat yang berbeda. Itu yang saya lihat. So Virgo, siapapun teman yang mendampingi Virgo dalam situasi ini, dalam memecahkan masalah, misalnya stand your ground ini, kalau menurut saya adalah ketika biasanya Virgo dikalahin kalau argumen. Sekarang karena sudah punya banyak pengalaman, dengan mudah bilang, saya tahu waktu proyek ini ngerjain caranya begini. Orang lain bisa, oh kalau gini gimana caranya, kalau gitu gimana caranya. Jadi kayak ide-ide wild, ide liarnya keluar gitu, tapi nggak ada yang sudah tried and true gitu loh. Nah Virgo karena sudah pernah ngalamin semua, jadi kacung tanda petik, walaupun sebenarnya mereka tidak ingin memperlakukan seperti itu, tapi somehow because you're the one who is in, ya yang mengerti gitu ya, yang sane itu cuman Virgo, makanya sudah ngerti seluk beluknya, sudah tahu jawabannya. Jadi ada saatnya nanti Virgo bisa tampil sebagai leader dalam memecahkan masalah yang sukar ini karena sudah dilatih lebih dahulu. Saya melihatnya begitu. Dan saya termasuk orang yang senang belajar, jadi menurut saya kalau saya harus kerja keras di dalam satu lingkungan kerja dan kemudian saya yang kebagian semua bebannya, somehow, ini pengalaman saya pribadi, somehow pada saatnya nanti saya adalah orang yang mampu tampil sebagai konsultan, karena saya itu konsultan, untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan orang-orang yang tadinya saya kerjasama itu hanya memberi saya satu konteks bahwa ini loh ceritanya kayak gini, tapi mereka punya jalan sendiri dalam karir, sementara saya bisa laju ke karir ini dan udah punya pengalaman yang banyak. Jadi jangan merasa rugi kalau pada satu saat harus kerja keras dan proyek thank you, tapi thank you yang beneran yang kemudian menjadi material itu adalah langkah berikut. So don't worry about anything Virgo, karena memang Virgo itu adalah zodiak yang selalu belajar lebih mendalami, spesialis itu adalah Virgo. Dan kalau kita lihat kiri dan kanan, The Hierophant adalah tema dari hubungan ini, keharusan. Jadi ini kalau menurut saya, ini adalah hubungan yang tadi, walaupun datang dari hati dan mulainya dari hal yang sifatnya kayaknya, mungkin ini kerja sama proyek kan paling sebentar, abis itu nggak sengaja ketemu lagi, proyek lagi, ketemu lagi, kayak gitu. Tapi somehow, ini adalah kerjaan yang ketika bersama, atau kebersamaan ini ada ketika punya tujuan bersama dalam periode waktu tertentu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Virgo sebelah kiri ya, Virgo kayak memang tidak punya pilihan untuk tidak masuk ke proyek ini, apapun maksudnya. Jadi hubungan ini tuh kayaknya karena memang Virgo sudah dikenal yang mampu, katakanlah dia di posisi yang pengambil keputusan ya. Dia kalau ada masalah dan dia punya duit juga untuk itu, pakai Virgo aja, aku tahu dia pasti bisa gitu. Terus kalau dia ngomong ke Virgo kayak punya kekuatan yang membuat Virgo nggak bisa nolak gitu kira-kira ya. Terus dikerjain, walaupun dikerjakannya sebenarnya dengan kemampuan full, tapi sebenarnya di dalam hati tidak sepenuhnya rela ya, karena the devil penggambarannya sama kayak tadi saya katakan. Jadi kayak dikacungin gitu ya, tapi sebenarnya gara-gara dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, katakanlah honornya nggak seberapa, tapi nggak bisa bilang enggak juga, dan dia temen gitu loh, ya udahlah aku bantuin aja, nggak apa-apa lah, proyek thank you atau proyek pertemanan. Tapi somehow ini kayak menjadi anak tangga untuk kemudian ada keinginan Virgo
yang bisa tercapai dan keinginan itu levelnya tinggi, dan ini kayak anak tangga tadi yang mengajak ke sana. Jadi kerjain aja. Anyway, ini hubungan adalah hubungan resmi ya, apapun arti kata resmi. Memang ini adalah pembelajaran hidup yang besar periode ini. Saatnya nanti akan muncul ke permukaan apa yang menjadi benefit buat Virgo ke depan. Nah, kalau di dia memang biasanya tipe yang suka ngomong apa adanya, nggak terlalu lengkap biasanya. Jadi kayak orang instruksi, dan kalau ditanya lagi, jadi ini gimana cari detailnya, dia nggak bakalan ngasih. Tapi dia akan minta, ini tenggat waktunya sampai ini ya Virgo ya, harus selesai ya. Tapi dia nggak kasih pembimbingan sama sekali, tapi dia kasih akses. Atau ya kayak tadi saya bilang, ini tidak ada hubungan yang resmi, but somehow ada ikatan emosi yang kuat sehingga tetap didengarkan oleh Virgo. Oke, Virgo, dan pesan yang terakhir dari bacaan kali ini untuk Virgo. When you are in the present moment, nothing can harm you. Iya, jadi katakanlah bayarannya nggak seberapa, atau ya jadi rasanya kayak tadi the devil gitu situasinya, nggak bisa keluar dari situ. Kalau misalnya dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, maka nggak ada yang bisa harm kamu ya, tidak ada yang bisa mencelakai kamu, karena ilmu yang kamu dapat itu terproteksi. Itu sudah pasti terproteksi, dan dia akan bisa diklaim nanti di kemudian hari. Just believe in that ya. Ini mungkin hanya masalah keyakinan, tapi kalau dari pengalaman saya, tidak ada satupun ilmu yang saya sudah peroleh itu nggak kepake ke depannya. Believe in that. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.